Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue, Dava Amrullah, di channel ini. Kali ini gue akan mereview salah satu buku yang baru gue baca. Judulnya, ini bukunya. Judulnya Jangan Cemas, Kurangi, Relakan, Tinggalkan. Karya penulis Sunmyo Masuno. Bukunya seperti ini, tampilannya warnanya putih. Ada tulisan simple dan juga ada kayak 3 palet warna yang warnanya merah, kuning, sama hitam. Di bawahnya ada tulisan dan cara-cara sederhana lainnya untuk menghalau kegelisahan. Terus ada ini kutipan dari Publishers Weekly, bunyinya paparannya yang terus terang dan bijaksana membuat buku ini layak untuk disimak. Gitu. Sebelum gue bahas mengenai buku ini ya, gue baru aja nyelesain buku ini sekitar 2 mingguan gue baca. Buku ini terdiri dari sekitar 221 halaman gitu. Tentang penulisnya, dia ini Sunmyo Masuno ini adalah kepala pendeta di kuil Buddha Zen di Jepang yang usianya udah 450 tahun kuilnya. Nah, dia ini juga penulis buku dari The Art of Simple Living yang bestseller ya, terjual laris di dunia internasional. Dia juga peraih penghargaan sebagai perancang taman Zen untuk para pelanggannya yang tersebar di seluruh dunia, serta dosen perancangan lingkungan di salah satu sekolah seni ternama di Jepang. Dia juga memberi kuliah di banyak tempat termasuk Harvard Graduate School of Design, Cornell University, dan Brown University gitu. Nah, buku ini isinya apa sih? Buku Jangan Cemas, Kurangi, Relakan, dan Tinggalkan. Jadi buku ini berisi tentang cara-cara untuk mengurangi kecemasan lah. 48 pelajaran tentang menghalau kegelisahan gitu. Yang terdiri dari ada 5 bab. Yang masing-masing bab itu ada subbab-subbabnya gitu. Yang kalau bisa ditotal itu subbabnya ada sekitar 48 subbab di buku ini. Kenapa gue baca buku ini? Pertama, setelah gue baca buku ini, gue ngerasa kayak tercerahkan. Ada cara-cara simple yang diajarkan melalui buku ini ya, terutama ajaran-ajaran Zen untuk menghalau kecemasan tersebut gitu. Bagaimana di sini tuh penjelasannya itu merupakan penerapan dari ajaran Zen ya, ajaran Zen di Jepang gitu untuk tata hidup kita gitu, bagaimana cara mengelola hidup kita emosional dan juga bertindak gitu lah. Nah, buku ini ada 5 bab yang masing-masing itu, bagian satunya itu ada tentang kurangi, relakan, tinggalkan, yaitu cara Zen untuk menjauhi kegelisahan dan kecemasan. Lalu bagian kedua ada fokuskan perhatian hanya pada hal-hal yang dapat kita capai di sini dan sekarang. Dengan demikian kita tidak akan memikirkan lagi hal-hal yang tidak perlu. Terus ada bagian ketiga yaitu jauhi persaingan, maka segala sesuatunya akan beres. Setiap orang bebas menjadi dirinya sendiri dan saya bebas menjadi diri saya sendiri. Dan bagian keempat itu ada kiat sukses untuk memperbaiki hubungan, cara menjalin hubungan yang baik dan mengakhiri hubungan yang buruk. Dan yang kelima itu, ubahlah cara kita mencemaskan sesuatu, maka hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Yaitu tentang uang, bertambahnya usia, kematian, dan sebagainya. Positifnya dari buku ini adalah, pertama, buku ini sangat ringan untuk dibaca ya. Dari subbab-subbabnya yang tadi ada sekitar 48 ya, itu per subbab itu kayak cuma sekitar 4-5 halaman aja gitu, dengan bahasa yang simple, bisa dimengerti dengan mudah lah untuk orang-orang awam gitu. Karena tidak se-complicated itu ya untuk tentang Zen ini untuk dituangkan ke dalam kata-kata yang disalurkan melalui buku ini gitu. Nah, terus juga ada beberapa kata-kata mutiara lah dari ajaran Zen yang bisa disebut itu Zengo apa Zengo gitu bacanya, gue nggak tahu. Nah, ya itu yang sering diterapkan, yang sering difokuskan dan dimasukkan ke subbab-subbab tersebut gitu. Bagaimana Zengo itu atau ujaran Zen ini tuh sering kali dikutipkan pada tips-tips dari setiap subbab yang ada di buku ini. Dan yang gue suka dari buku ini, kita tuh nggak cuma dikasih teori aja, tapi kayak ada contoh kasus atau penerapannya ke kehidupan sehari-hari, khususnya bagaimana di lingkungan pekerjaan, terus bagaimana di keluarga atau di pertemanan gitu. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang sejatinya tuh sering bersinggungan dengan kita sehari-hari dan dialami banyak orang, terus dikasih problem solving dengan mudah gitu, kayak kita tuh semuanya bisa
menerapkan apa yang dia ajarkan di buku ini gitu. Selain itu juga ada beberapa kisah-kisah inspiratif sih dari biksu-biksu Zen, dan juga ada beberapa dari ajaran-ajaran biksu-biksu yang menganut aliran Konfusius juga. Ya oke sih menurut gue ketika gue baca ini, dari tata bahasanya juga bagus, terus sebagian kata-kata penting itu ditulis dengan bold gitu, terus habis itu sesimpel itulah bukunya untuk kalian yang misalnya kayak ingin belajar mengenai, ya ini memang bukan buku Zen yang kayak total membahas Zen itu kayak gimana gitu, tidak sekompleks itu, tapi ini adalah buku yang mudah dipahami bagaimana cara kita untuk menghilangkan keresahan, mengalihkan segala keresahan itu dan bertindak lah dengan penerapan dari ajaran-ajaran Zen gitu. Buku ini juga nggak mahal, gue nemunya di Gramedia. Kayaknya nggak nyampe, gue nggak tahu, nggak nyampe 100 ribuan kalau nggak salah, 80 ribuan atau 125, 150 lah. Gue rasa setelah gue membaca buku ini, gue juga bisa menerapkan hal-hal yang gue pelajari dari buku ini ke kehidupan sehari-hari. Jadi ya itu mungkin mempengaruhi juga, dan karena semudah itu untuk dicerna ya bagi pembaca awam yang nggak suka baca pun sebenarnya kalau baca ini juga gampang, nggak serumit itu kok tata bahasanya gitu. Dan gue merekomendasikan buku ini untuk kalian baca kalau misalnya kalian punya ya mungkin kecemasan, mungkin depresi atau segala hal yang mengganggu kehidupan kalian selama ini gitu, terus kalian butuh suatu bacaan, gue merekomendasikan buku ini. Gue baca biasanya buku ini saat gue lagi nge-laundry baju gitu. Jadi gue nggak bawa HP, gue baca aja buku ini gitu. Dan ya sekitar 2 mingguan lah gue menyelesaikan. Berapa kali laundry ya? Kayaknya 2 kali atau 3 kali laundry gitu. Nah, sekian review buku Jangan Cemas, Kurangi Relakan, Tinggalkan, karya Sunmyo Masuno. Buku ini dapat dibeli di Gramedia. Thank you so much sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa follow Instagram gue di @im_amru dan Twitter gue di @dava_amrullah. Subscribe channel YouTube gue kalau kalian belum subscribe channel YouTube gue. Like video ini dan juga bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan referensi, mungkin kalau misalnya kalian butuh bacaan gitu. Thank you so much dan bye-bye.